Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang relation atau relasi dari sketsa. Ini merupakan video kedua dari bab kedua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengenal relasi sketsa. Jadi apa itu nanti sketch relation dan nanti apa saja untuk macam-macamnya. Dan yang kedua nanti membuat sketsa yang baik dan memiliki hubungan geometris, artinya nanti menggunakan relation ya, yang tepat nanti antar elemen. Oke, jadi singkatnya untuk relations itu sendiri, jadi ini merupakan sebuah hubungan geometris. Jadi ini menentukan apa hubungan antar suatu garis dengan garis lainnya. Jadi nanti setiap garis itu akan memiliki hubungan atau batasan yang diterapkan kepada setiap garis. Jadi nanti relasi ini dia akan memastikan bahwa nanti setiap sketsa atau setiap garis ya, itu nanti tetap berhubungan sama lain, walaupun nanti ketika ada bentuk ataupun nanti ada ukuran yang dirubah. Jadi nanti relation ini sangat berguna sekali ketika teman-teman semuanya itu sudah sampai ke bentuk yang lebih kompleks. Nah, kita di sini akan belajar tentang dasar-dasarnya. Oke, jadi kalau misalkan dari kemarin kita melihat dari pembuatan garis kita, biasanya nanti ada yang berwarna kotak hijau ini. Jadi, itu adalah simbol dari relations. Nah, jadi kita itu harus menghafal, jadi masing-masing dari simbol relations itu artinya adalah apa. Dan nanti untuk macam-macamnya itu paling tidak nanti yang awal saya jelaskan itu ada sekian ini. Jadi nanti mulai dari horizontal, vertikal, collinear, paralel, perpendicular, equal, fixed, concentric, coincident, midpoint, dan juga nanti ada tangent. Jadi nanti saya akan praktekkan satu persatu, mungkin nanti videonya agak sedikit panjang karena ini nanti sebagai dasar teman-teman semuanya dalam membuat sketsa yang baik dan juga yang benar. Karena nanti ketika sketsanya sudah lebih kompleks, maka relation ini menjadi penolong kita agar nanti sketsnya itu lebih stabil ya istilahnya. Nah, nanti kita akan menambahkan relations dan juga nanti kita akan menghapus relations kalau misalkan ternyata relations yang kita buat itu ternyata ada yang salah. Oke, jadi itu materi untuk video kali ini dan kita akan beralih ke SolidWorks-nya. Oke, jadi misalkan di sini saya akan buat sketch di bagian depan dan saya di sini akan membuat ada sebuah garis seperti ini dulu. Oke, jadi saya punya dua garis di sini dan di sini saya akan menampilkan dulu yang pertama yaitu yang horizontal dan juga yang vertikal. Jadi ini untuk membuat garis-garisnya itu menjadi lurus horizontal atau vertikal. Jadi cara untuk menambahkan relations itu nanti ada dua cara, yaitu kita perlu klik dulu untuk garisnya yang mau kita tambahkan relations. Misalkan kalau untuk horizontal dan vertikal itu hanya cukup klik satu garis saja. Oke, misalkan kita klik di sini, maka nanti akan muncul pop-up ataupun nanti di sini akan muncul pilihan dari relations yang memungkinkan. Jadi ini merupakan rekomendasi dari SolidWorks-nya, apa yang kita klik, nah rekomendasinya apa untuk ditambahkan relations. Jadi kalau misalkan ini mau kita bikin lurus horizontal, kita bisa pilih yang horizontal. Maka dia akan otomatis menjadi horizontal. Begitu juga dengan yang vertikal, nah kita juga bisa klik pilihannya ada di pop-up yang ada di sini. Kalau menjadi vertikal, berarti kita bisa klik vertikal. Oke, terus ada satu lagi tips menggunakan relation ya. Jadi contoh misalkan saya buat di sini ya, ada satu garis lagi. Nah, kalau misalkan kita sudah membuat garisnya itu snap ke kelipatan 90 derajat yang saya jelaskan di video sebelumnya, maka biasanya di sini otomatis sudah ada relationnya, entah itu mau vertikal ataupun horizontal. Biasanya seperti itu. Oke, lalu kalau misalkan kita mau memilih lebih dari dua entitas, jadi entitas itu bisa berupa titik, bisa berupa garis, kita tahan kontrol.
Nah, ini satu tips lagi menggunakan vertikal dan horizontal ya, itu bisa mensejajarkan garis menggunakan titiknya. Contoh, garis ini mau saya sejajarkan dengan titik yang ada di atas ini. Jadi kita bisa klik titik pertama dulu, lalu kita tahan kontrol dan kita klik titik satunya. Nah, maka di sini ketika saya klik yang horizontal, maka dua garis ini dia akan lurus secara horizontal. Gitu. Terus kita sejajarkan misalkan titik ini, kita tahan kontrol, klik titik yang satunya lagi. Nah, kita bisa pilih vertikal, maka dia akan sejajar secara vertikal, tetapi tidak menempel ya. Jadi ini hanya untuk mensejajarkan aja. Gitu. Oke, itu menggunakan horizontal vertikal. Selanjutnya adalah collinear. Jadi collinear ini dia mensejajarkan dua garis dalam satu jalur yang lurus ya. Jadi kalau collinear itu kita pilihnya adalah garis ya. Kita klik ini garis pertama, tahan kontrol, ini garis kedua. Maka di sini nanti ada pilihannya collinear. Ketika kita klik, maka nanti dia akan sejajar. Biasanya kalau collinear itu simbolnya nanti ada seperti ini, collinear, atau nanti biasanya kayak ada seperti garis putus-putusnya. Artinya dua garis tersebut itu saling collinear. Oke, lalu selanjutnya adalah paralel. Nah, kalau paralel ini dia membuat garis menjadi sejajar atau paralel. Nah, kalau yang collinear ini dia mensejajarkan pada satu garis lurus, maka paralel ini membuat sejajar, tapi tidak harus dia satu jalur lurus. Jadi kalau misalkan saya buat di sini ada garis miring, dan di sini juga ada garis miring seperti ini ya. Misalkan ini sudah saya kasih dimensi ada derajat sekitar misalkan 60. Nah, maka garis yang ini mau saya sejajarkan dengan yang kemiringan 60 derajat ini. Kalau untuk paralel berarti kita pilihnya juga dua garis. Terus kita pilih simbolnya paralel yang seperti ini. Nah, maka nanti dia akan saling paralel dan simbolnya nanti seperti ini. Gitu. Nah, satu kesalahan yang sering terjadi ya. Jadi kalau misalkan di sini sudah ada garis yang sudah ada relationnya vertikal ataupun horizontal, ketika kita mau jadikan paralel itu pasti biasanya akan error. Nah, seperti ini ya. Kalau error berarti biasanya nanti warna relationnya itu jadi merah. Jadi kalau misalkan dia sudah relationnya horizontal atau vertikal, berarti kan dia itu sudah fix lurus di situ, maka dia tidak bisa dimiringkan. Nah, ini banyak kesalahannya nanti seperti ini. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjutnya ya, bagaimana caranya memperbaiki yang seperti itu tadi. Jadi kalau misalkan mau dibuat paralel, maka pastikan dia tidak ada relation sebelumnya, karena ingat relation itu adalah batasan. Jadi kalau dia relationnya sudah lurus, maka dia pasti dimiringkan tidak bisa. Nah, logikanya seperti itu. Kalau dia belum ada relation, nah dia masih belum ada batasannya, sehingga dia bisa menyesuaikan kemiringannya dengan garis lain. Seperti itu. Oke, selanjutnya perpendicular seperti namanya ya. Jadi dia digunakan untuk membuat tegak lurus. Jadi kalau misalkan saya buat garis seperti ini, jadi kalau perpendicular pun juga sama, dia harus pilihnya garis dengan garis ya. Maka nanti di sini ada pilihannya perpendicular. Kita klik, nah maka nanti dia akan menyesuaikan tegak lurus dengan garis yang kita pilih. Jadi dia menyesuaikan di sini ya. Terus saya pilih garis ini dengan garis ini, terus saya pilih perpendicular. Maka dia akan otomatis nanti yang muncul simbol perpendicular dan dia udah pasti tegak lurus 90 derajat. Oke, berikutnya adalah equal. Nah, equal ini salah satu yang lumayan unik ya bagi saya. Jadi dia ini kalau misalkan ada satu garis yang sudah ada ukurannya, misalkan di sini ukuran garisnya adalah 60, maka ketika saya pilih dua garis ini,
Nah, dengan catatan garis yang satunya belum ada ukuran ya. Dimensi ini kan sebenarnya termasuknya juga batasan. Jadi garis ini sudah saya kasih ukuran 60. Berarti kalau kita mau membuat garisnya itu relationnya equal, maka catatannya garis yang mau kita equalkan itu belum ada dimensinya. Oke, jadi equal itu ketika saya pilih dua garis, lalu saya pilih yang equal, simbolnya sama dengan ya, seperti ini, maka dia akan membuat dua garis ini atau garis yang belum ada ukurannya itu sama ukurannya seperti yang sudah ada ukurannya. Ketika saya kasih dimensi di sini, ya memang karena di sini sudah ada equal ya. Ini hanya untuk membuktikan aja bahwa dia ini ukurannya itu sudah sama. Nah, kalau yang satunya saya ubah ukurannya, misalkan ke 70, maka yang tadi ada relation equal, dia itu akan berubah mengikuti yang ada relation equalnya ini. Begitu, teman-teman. Jadi cukup ini ya, menarik menggunakan equal. Jadi kalau misalkan nanti contoh ada beberapa lubang dalam desain, dalam sketsnya, kita misalkan cukup berikan dimensi ke satu lingkaran, nanti yang lainnya kita bisa pilih juga menggunakan relation equal, nanti dia akan menyesuaikan ukurannya. Jadi ketika yang satu saya ubah ukurannya, maka yang nanti ada relation equal dia akan mengikuti. Seperti itu, teman-teman. Terus berikutnya adalah fix. Nah, kalau fix ini dia membuat suatu garis itu menjadi tetap atau tidak bergerak. Jadi caranya kita cukup klik garis tersebut, misalkan ini, dan nanti di sini ada simbolnya jangkar. Nah, ini fix. Kalau saya klik, maka nanti dia tidak bisa bergerak lagi. Nah, tapi fixnya itu kalau garis ya yang fix adalah garisnya. Tapi kalau dia mau tidak bisa bergerak, maka ya kita harus fixkan titiknya. Jadi misalkan contoh titiknya ini, saya klik, terus saya buat fix. Nah, maka nanti dia sudah tidak bisa bergerak karena titiknya sama garisnya sudah difixkan di situ. Oke, itu adalah fix ya. Simbolnya adalah jangkar. Lalu konsentrik. Nah, konsentrik ini membuat dua lingkaran itu berbagi titik pusat yang sama. Jadi kalau misalkan sini ada lingkaran lagi ya. Jadi kalau saya pilih ini lingkaran pertama, saya tahan kontrol, pilih lingkaran kedua, maka nanti ada di sini namanya konsentrik. Jadi ketika saya klik, maka dua lingkaran ini dia itu titik pusatnya akan jadi satu. Nah, jadi titik pusatnya ini saling dibagikan ke lingkaran yang lainnya. Nanti ketika saya gerak-gerakkan, maka mereka itu seakan-akan seperti sudah menjadi satu. Karena itu tadi titik pusatnya dia sudah menjadi satu di situ. Nah, itu untuk konsentrik. Terus berikutnya ada coincident. Nah, coincident ini membuat dua titik menempel. Nah, ini mirip kayak merge. Untuk beberapa versi dari SolidWorks ya, ada yang masih menggunakan merge, ada yang sudah coincident, tapi ini sebenarnya intinya itu sama, membuat dua titik menempel. Jadi kalau saya pilih titik sini dengan titik sini, terus saya pilih yang coincident, maka dia titiknya akan saling menempel di sini. Jadi ketika saya gerakkan titiknya, nah dia ini sudah tidak bisa bergerak karena dia sudah nempel dengan titik yang satunya. Nah, gitu untuk coincident. Jadi kalau coincident itu harus pilihnya titik dengan titik. Nah, kalau misalkan titik endpoint dengan titik pusat dari lingkaran, itu juga bisa kita bikin coincident. Nah, jadinya seperti ini. Jadi titik itu universal ya, titik asalkan suatu entitas itu ada titiknya, entah itu titik pusat, endpoint, midpoint, itu bisa kita tempelkan menggunakan coincident. Seperti itu. Terus yang berikutnya adalah midpoint. Nah, midpoint ini membuat suatu titik menempel dengan titik tengahnya dari suatu garis. Jadi misalkan contoh titik ini mau saya
konekkan atau coincident dengan midpointnya yang ada di sini. Nah, kadang-kadang kita kalau cari midpoint itu kan kursor kita ini harus menyentuh garis, terus kita tunggu dulu. Nah, nggak tahu nih titik tengahnya itu ada di mana. Jadi harus kita nunggunya agak lama. Tapi cara praktisnya itu kita bisa pilih titik. Nah, jadi titik yang kita pilih ini adalah titik yang mau kita konekkan dengan midpoint. Nah, kita tinggal pilih yang kedua itu adalah pilih suatu garis. Jadi bukan titik ya, pilihnya garis yang kedua. Nah, kita bisa klik make midpoint. Nah, tapi karena di sini kan sudah ada horizontal ya, jadi dia tidak bisa ke sini karena kan ini sudah sejajar nih. Karena sudah sejajar, sudah ada batasan, maka dia tidak bisa ke sini. Oke, kita coba pakai garis lainnya ya. Misalkan yang belum ada batasannya atau relationnya. Jadi titik ini, terus saya pilih satu lagi garis ini, terus saya pilihnya adalah midpoint. Nah, maka otomatis si titik yang kita pilih pertama tadi itu akan connect dengan midpoint dengan garis yang kita pilih. Pada intinya adalah seperti itu. Oke, lalu yang terakhir adalah tangen. Nah, tangen ini bisa digunakan untuk garis dengan lingkaran atau lingkaran dengan lingkaran. Oke, jadi kalau misalkan yang garis dengan lingkaran ya, misalkan saya buat di sini aja. Jadi agar direkomendasinya keluar tangen, maka kita bisa klik suatu garis lingkaran dengan suatu garis lurus ataupun garis line biasa ya. Maka nanti di sini ada opsi tangen, ketika kita klik maka nanti akan tangen di situ. Itu berlaku juga untuk ketika kita pilih lingkaran dengan lingkaran. Sini ada tangen, kita klik, maka nanti lingkarannya akan saling menyinggung, yaitu menggunakan relation tangen ini. Oke, jadi ini paling tidak pengenalannya ya untuk semuanya. Dan yang terakhir itu adalah cara menghapus dari relationnya. Jadi caranya itu kita tinggal pilih aja kotak hijau si relationnya itu yang mau dihapus. Nanti kalau terpilih warna kotaknya itu menjadi biru. Terus kita nanti bisa tekan tombol delete untuk menghapus relation. Jadi sama kayak menghapus garis ya. Oke, jadi misalkan gini, garis ini kan sudah ada relation horizontalnya. Jadi dia itu ya bisanya cuma garis lurus aja gitu, nggak bisa ada kemiringan. Nah, biar misalkan dia mau ada kemiringannya, berarti relation yang lurusnya itu harus dihapus. Kita bisa klik ke bagian relation horizontalnya ini, kita klik sekali, terus kita klik tombol delete. Maka ketika yang horizontalnya sudah hilang, dia itu bisa ada kemiringannya. Terus titik yang ini itu kan sejajar horizontal dengan titik yang ini. Nah, kalau misalkan pengen dihilangkan, saya nggak pengen nih sejajar dengan yang titik ini, kita bisa arahkan ke horizontalnya ini, terus kita klik delete. Maka ketika sudah di delete, dia sudah bebas lagi. Nah, jadi ini seperti suatu yang mengikat antar garisnya atau antar titik. Jadi kalau kita mau membebaskan suatu garis dari aturan-aturan relationnya, maka relationnya itu harus kita hapus. Sehingga di sini itu kita harus teliti ya, teman-teman semuanya. Jadi biar misalkan di sini saya tidak ingin si lingkaran ini tangen dengan lingkaran yang ini, berarti kita pilih relation tangennya, kita klik sekali, terus kita klik tombol delete, sehingga dia sudah tidak tangen dengan si lingkarannya lagi. Nah, jadi seperti yang tadi ya, misalkan tadi itu sudah horizontal, nah tetapi mau saya paralelkan dengan yang ada kemiringannya ini misalkan. Saya paralel, nah karena dia sudah ada lurus, berarti kan dia tidak bisa punya kemiringan, karena dia sudah dibatasi dengan si relation yang horizontal ini. Nah berarti biar dia bisa punya kesejajaran seperti garis yang miring ini, berarti yang di bagian horizontal ini harus kita hapus. Yang ini bisa kita klik close dialog aja.
Nah, biar di sini tidak error, maka yang horizontal ini harus saya hapus. Saya klik delete. Nah, maka baru nanti dia punya kemiringan dengan yang paralel ini. Oke, jadi untuk relation ini teman-teman semuanya harus teliti ya, melihat jadi apa hubungan antar garis dengan garis yang lainnya. Sehingga nanti kita bisa mengatur garisnya itu harus seperti apa menggunakan relation ini. Oke, jadi diperbanyak saja latihannya, bagaimana kita menggunakan relation ini dengan tepat, biar garisnya itu lebih stabil ya, tidak lari kemana-mana, dan nanti dia sudah punya hubungan dengan garis yang lainnya juga. Oke, jadi begitu saja dari saya untuk video kali ini, silakan dipelajari untuk relationnya. Sekian dan terima kasih.